Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ibu Hajatun Nuzula SPD MPD. Saya Ayu Arif Mutia dengan NIM 060582530012 dari kelas Indralaya, dan saya mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN akan memaparkan esai yang sudah saya buat sebagai syarat dari UAS Bahasa Indonesia sendiri. Bahasa merupakan suatu sistem bunyi dan bahan serta identitas diri dalam berinteraksi dan juga berkomunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan lambang bunyi yang arbitrer, di mana digunakan oleh anggota suatu masyarakat dalam bekerjasama, berkomunikasi, dan juga mengidentifikasi diri. Dan dalam praktiknya, bahasa Indonesia sendiri mengalami perubahan-perubahan dan juga penambahan istilah-istilah serta bahasa gaul. Dan juga remaja semakin eksis dengan istilah-istilah gaul tersebut yang hanya dipahami oleh kelompok mereka saja. Lalu pada saat ini mulai banyak sekali media-media sebagai media komunikasi digital. Dan saat ini komunikasi digital ini, media yang digunakan untuk komunikasi digital yang paling sering digunakan terkhusus para pelajar juga dan generasi Z itu adalah WhatsApp, di mana disertai di dalamnya dengan fitur emoji atau emoticon sebagai pengekspresian diri. Oleh sebab itu, dari latar belakang tadi saya mengambil judul yaitu bahasa baru Gen Z, penggunaan emoji dalam komunikasi digital informal dan formal di WhatsApp. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan dan media sosial juga memiliki banyak berbagai fitur. Dan pada pembahasan ini yang disoroti adalah fitur emoji yang berada pada media WhatsApp yang sering digunakan oleh generasi Z. Dan penggunaan emoji atau emoticon ini digunakan oleh generasi Z sebagai pengekspresian diri dan juga mengurangi kekakuan dalam berkomunikasi, membuat suasana itu lebih santai. Dan jika penggunaan emoji ini tidak sesuai pada konteks ataupun tidak sesuai pada tempatnya, dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman karena perbedaan perspektif dari lawan bicara sendiri. Yang tadinya hanya ingin berbicara santai malah menimbulkan suatu konflik karena kesalahpahaman. Dan komunikasi digital dengan penggunaan emoji ini digunakan dalam komunikasi formal dan juga informal. Dalam komunikasi formal sering ditemukan dengan penggunaan emoji izin, di mana penggunaan izin ini itu adalah bentuk menghargai lawan bicara dan juga suatu ucapan maaf tanpa menulis kata maaf itu sendiri. Dan biasanya ini digunakan oleh pelajar pada saat komunikasi dengan dosen ataupun guru dan juga yang tinggi tingkatannya dari pelajar itu sendiri. Juga pada komunikasi informal sering ditemukan dengan penggunaan emoji menangis yang padahal dianggap oleh generasi Z itu bukanlah ekspresi menangis, melainkan ekspresi tertawa tetapi hingga sampai nangis karena suatu hal yang terlalu lucu. Namun pada generasi lain hal itu bukanlah bentuk dan tertawa, melainkan ekspresi dari menangis.
Dan pada penggunaan emoji ini terdapat dampak positif dan juga negatifnya. Pada dampak positif, penggunaan emoji ini sebagai pendukung dari ekspresi yang tidak dapat diungkapkan secara langsung, melainkan dari emoji itu sendiri. Karena pada pesan teks itu tidak tertangkap ekspresi yang mengirim pesan tersebut. Dan juga penggunaan emoji ini membuat suasana lebih santai dan mengurangi kekakuan. Namun terdapat juga dampak negatifnya, yaitu dapat mengurangi kemampuan seseorang dalam penulisan dengan tata bahasa yang benar, juga berpotensi degradasi tata bahasa Indonesia. Ini sangat membahayakan jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, dari pembahasan tadi kita dapat pahami bahwasanya penggunaan emoji ini diperbolehkan karena kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Istilah-istilah gaul itu sekarang sudah banyak timbul, sudah banyak tercipta, apalagi generasi Z ini memang dalam dunianya itu penuh dengan kesantaian dan juga istilah-istilah gaul. Lalu dari dampak positif dan juga negatifnya itu kita dapat simpulkan bahwasanya ini perkembangan bahasa tidak kita dapat hindari, melainkan kita sendiri dapat menggunakan penggunaan emoji tersebut dalam komunikasi digital dengan tepat dan bijak agar tidak terjadi kesalahpahaman dan timbullah konflik karena kesalahpahaman tersebut. Lalu bahasa ini dapat kita lestarikan sebagai generasi bangsa ini, kita dapat melestarikan bahasa tersebut dengan cara memulai menuliskan suatu kalimat secara utuh agar kemampuan menulis kita ini terjaga di tengah tantangan istilah-istilah gaul itu tercipta. Baik, sekian pemaparan esai dari saya ucapkan terima kasih.